Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah pengajian Mushola An-Nur ke perumahan yaitu BW3 Tulogomulyo Pedurungan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di pagi yang mulia di bulan Ramadan, bulan yang memiliki keutamaan dibanding bulan-bulan yang lain karena Allah SWT menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang khairu min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang senantiasa berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma za'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Aminu, kalian berimanlah billah dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa anfiqu, dan kalian infakkanlah mimma, dari sebagian apa yang ja'alakum, Allah jadikan kalian mustakhlafina fih, yaitu menguasainya, orang-orang yang menguasai padanya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman minkum dari kalian, wa anfaku, dan mereka menginfakkan, yaitu harta mereka di jalan yang Allah ridhoi, maka Allah katakan ajrun kabir, yakni baginya, bagi mereka adalah pahala yang besar. Bapak Ibu yang rahmati Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman kepadanya dengan iman yang benar. Aminu billah, kalian berimanlah kepada Allah, di mana iman itu adalah at-tasdiqul jazim mutabiq lil waqi'in dalil, yaitu membenarkan secara pasti, ya, terhadap sesuai dengan apa yang harus dibenarkan fakta berdasarkan bukti. yakni kita diperintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah itu ada, dengan meyakini dan membuktikan keberadaan Allah itu sesuatu yang sangat bisa dilihat dan dirasa, yaitu dengan adanya ciptaannya. Dengan sekaligus juga kita diperintah mengimani sifat-sifatnya dengan keimanan yang benar. Kemudian di ayat ini juga Allah perintahkan kepada kita iman terhadap Rasulnya, wa rasulih, dan imanlah kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Di samping kita di tempat lain juga diperintah oleh Nabi dan Rasul tanpa membedakan satu dengan yang lain. Kemudian setelah Allah perintahkan iman kepada Allah dan Rasulnya, berikutnya Allah merintahkan kepada kita wa anfiqu, dan kalian belanjakanlah, anfiqu, infakanlah, mimma, dari sebagian apa yang ja'alakum mustakhlafina fi, yaitu orang-orang yang menguasai padanya, yakni yang Allah telah memberikan kepada manusia, kita manusia, kekuasaan atas harta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah katakan falladzina amanu minkum, maka adapun orang-orang dan orang-orang yang mereka beriman di antara kalian, maka diperintahkan wa anfaku, dan mereka itu membelanjakan atau menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, lahum, untuk mereka, ajrun kabir, yaitu pahala yang besar.
Rahmatullah, Islam sebagai satu agama Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang dikatakan sempurna dan paripurna. Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang bukan hanya membicarakan masalah-masalah ritual hubungan manusia dengan Allah, tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk bagaimana kita cara memiliki harta dan cara membelanjakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep kepemilikan, konsep harta dan kepemilikan di dalam Islam. Nah, kemudian nanti kita akan setelah itu lanjutkan dengan membahas tentang bagaimana bisnis itu terkait dengan pengembangan harta, supaya harta kita berkembang dengan cara yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, maka karena Islam adalah agama yang sempurna, maka dia membicarakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dibutuhkan manusia di dalam kehidupan. Termasuk membicarakan tentang masalah harta. Bagaimana harta, kemudian bagaimana mengembangkan harta. Bagaimana cara memperoleh harta. Dari mana? Dia apa yang dimaksud harta? Nah, Bapak Ibu, jadi harta, pengertian harta ini perlu dipahami dengan baik karena dia terkait dengan fokus fikih muamalah maliyah. Jadi terkait dengan fikih muamalah maliyah, maka fokusnya adalah bicara tentang harta. Di mana sebagaimana Al-Fakir sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa fikih muamalah maliyah itu secara definisi adalah al-fikhul muamalatil maliyat, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati li ta'amulin nasi fid dunya fima yata'allaku bi su'unil mal. Bahwa fikih muamalah maliyah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dalam kehidupan dunia khususnya, itu yang terkait hubungan dunia, kehidupan dunia terkait dengan urusan harta. Jadi dia adalah ilmu tentang hukum-hukum syara. Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, ya, ilmu tentang hukum-hukum syara li ta'amulin nasi, untuk mengatur interaksi antar manusia fid dunya, di dunia ini, fima, pada apa yang yata'allaku, berkaitan dengan bi usu'unil mal, yaitu pengaturan urusan harta. Nah, itu adalah fikih muamalah maliyah. Ya. Nah, kemudian apa itu mal? Al-mal, harta. Fil lughah, secara lughatan, harta itu adalah malaktahu min kulli syai'in. Jadi malaktahu min kulli syai'in. Jadi setiap apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Di dalam Qamus Al-Muhit yang ditulis oleh Fairuz Abadi, beliau mendefinisikan bahwa al-malu, harta adalah malaktahu min kulli syai'in, apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Nah, ini menurut bahasa secara lughatan. Jadi berarti setiap apa yang kita miliki itu adalah harta kita. Segala apa yang kita miliki itu adalah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariah, istilahan al-malu, istilahan cara istilah, ma yuntafa'u bihi ala ayyi wajhin minal wujuh asy-syar'iyyati kasyira'i wal ijarati wal i'arati wal istihlaki wal haibati. Jadi secara istilah, menurut istilah, harta itu adalah al-mal itu
fi istilahi atau istilahan, kullu setiap ma apa yang yuntafa'u bihi bisa dimanfaatkan dengannya, ali ayyi wajhin minal wujuh, yaitu dari sudut manapun. Jadi setiap sesuatu, kullu ma yuntafa'u yang bisa dimanfaatkan bihi dengannya, ali ayyi wajhin minal wujuh, dari sisi manapun, asyariyati itu yang dibenarkan oleh syarak. Ya, yakni setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syarak dari sisi manapun, nah itu adalah harta. Yaitu dari sisi manapun, seperti wal ijarah, seperti jual beli, ijarah, wal ijarah, kasyira, syira, jual beli, al ijarah, sewa menyewa, kasyira seperti jual beli, wal ijarati dan sewa menyewa, wal i'rati ya dan pinjam meminjam, wal istihlaki dan yaitu pemanfaatan atau konsumsi, wal hibah dan hibah. Jadi ya, setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan, konsumsi dan hibah, ini yang dimaksud dengan al-mal secara istilah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, di mana definisi lain dari harta dengan makna yang sama juga didefinisikan al-malu kullu ma yumkinul al-intifa'u bihi mimma abaha syar'u al-intifa'u bih. Jadi kullu ma yumkinul intifa'u bihi mimma abaha syar'u al-intifa'u bih. Jadi setiap apa yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang dibolehkan syariah untuk memanfaatkannya. Ya, jadi setiap apa yang dapat dimanfaatkan dari apa-apa yang secara syariah boleh dimanfaatkan. Ini harta. Ya, pengertian harta. Nah, jadi maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau secara bahasa tadi harta itu adalah setiap apa yang Anda miliki. Jadi ma malak tahu. Jadi setiap apa yang Anda miliki itu adalah harta, ya. Sehingga apa saja yang kita punya itu harta. Rumah harta, mobil harta. Kemudian termasuk juga yaitu anak kita harta, kesehatan atau istri kita juga harta, suami kita itu harta. Jadi semua apa itu secara bahasa. Karena didefinisikan ma malak tahu min kulli syai'in. Jadi setiap apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Tapi kalau secara istilah sudah ditetapkan bahwa harta itu adalah kullu ma yang tafa'u bihi ala ayyi wajhin minal wujuhi syar'iyyat kasyira'i wal ijarati wal i'arati wal istiqlaqi wal hibati. Jadi setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan secara syariah, seperti bisa diperjualbelikan atau disewa menyewa atau pinjam meminjam atau pemanfaatan, konsumsi dan hibah. Nah, sekarang bagaimana Islam itu mengatur tentang masalah al-istikhlaf, yaitu konsep kepemilikan, istikhlaf. Ya, konsep istikhlaf. Konsep istikhlaf ini Bapak Ibu itu merupakan konsep atau pandangan Islam terhadap harta. Ini nanti yang membedakan dengan kapitalisme, ya. Jadi sangat beda, ya. Islam dengan kapitalis itu sangat berbeda. Kenapa? Kalau kapitalis itu ditegakkan di atas akidah fasudin anil hayat, yaitu sekuleris, ya, di mana Tuhan tidak boleh berperan serta di dalam kehidupan, Tuhan ditempatkan di tempat-tempat ibadah. Jadi karenanya dikatakan fasudin anil hayat, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Dalam kapitalisme Tuhan itu dipensiun. Tuhan telah menciptakan kehidupan, setelah itu pensiun. Mereka begitu. Ya, God's age watchmaker. Tuhan itu seperti pembuat jam. Setelah jam, sehingga ya mereka tidak menyertakan yaitu adanya pemikiran yang berasal dari suatu agama karena sekuler. Ya. Nah, sedangkan Islam tidak. Islam dibangun di atas akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala sesuatu ini berasal dari apa? Dari akidah itu. Bahwa Allah menciptakan kehidupan ini
Ya, kehidupan ini manusia, kehidupan dan alam semesta diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan itu, manusia, alam dan kehidupan tidak dibiarkan berjalan sendiri. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka sungguh jika petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan khawatir, tidak akan bersedih. Maka ya Allah menurunkan petunjuk itu, yaitu apa? Para nabi dan rasul beserta risalah yang dibawanya, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Maka Islam memiliki pemikiran yang khas tentang masalah, yaitu pandangan terhadap harta. Konsep istikhlaf ini mengandung dua prinsip di dalam Islam, yaitu konsep atau pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama, bahwa sesungguhnya harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 24. Ya, nah di antaranya Allah berfirman di bagian ayat yang ke-33 dari surah An-Nur itu, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wa atuhum, dan berikanlah kepada mereka min dari malillah, harta yang merupakan milik Allah, harta Allah, alladzi yang atakum, Allah berikan kepada kalian bi dengannya. Ini dalam surah yaitu An-Nur ya, An-Nur ayat 33. Nah, surah An-Nur ayat 33, di mana ayat ini cukup panjang ya. Lengkapnya ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yastakhfifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimman lillah wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigoi in aradna tahassunan litabtaghu aradul hayatid dunya wa ma yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Jadi ayat ini cukup panjang ya. Jadi wal yasta'fif, dan hendaklah menahan diri alladzina, orang-orang yang la yajiduna, mereka tidak mendapati kemampuan harta nikahan untuk menikah, hatta sehingga yughniyahumullah, Allah mengayakan mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Walladzina yabtaghunal kitab, dan orang-orang yang mereka kitab, yaitu mencari ketapan mimma, dari apa yang malakat aymanukum, budak yang dimiliki, fakatibuhum, maka tetapkanlah untuk mereka, in alimtum fi khaira, kalau kalian mengetahui padanya ada kebaikan. Kemudian ayat berikutnya ini, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan kalian berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kita menekankannya gitu ya, yaitu pada ayat nih, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan kalian berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dari berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, bahwa hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Harta itu adalah milik Allah. Kita ini hakikatnya tidak punya harta, karena harta hakikatnya milik Allah. Kita punya karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya mimma lillah, dari harta Allah yang alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Itu yang pertama. Ya, di dalam Islam bahwa sesungguhnya harta itu hakikatnya milik Allah. Yang kedua, kemudian Allah telah menjadikan manusia berkuasa atas harta itu. Jadi manusia menjadi berkuasa itu karena diberi oleh Allah untuk berkuasa atas harta itu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Hadid, yaitu ayat yang ke berapa? Ke-7. Surah Al-Hadid ini surah ke-57. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Ya, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Jadi Allah katakan, aminu, kalian berimanlah billah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Nah, ini perintahnya. Serta itu wa anfiqu, dan kalian belanjakanlah atau infakkanlah mimma yang ja'alakum, Allah jadikan kalian mustakhlafina fi, orang-orang yang menguasai padanya. Ya, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka menginfakkan hartanya sebagiannya karena mencari ridha Allah itu, maka lahum ajrun kabir, bagi mereka itu pahala yang. Di ayat ini Allah kan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi yang kalian infakkanlah dari sebagian apa yang Allah jadikan kalian mustakhlafina fi, orang-orang yang menguasai. Jadi kita punya harta itu karena Allah menjadikan kita punya harta. Karena Allah mengizinkan kita punya harta. Jadi harta itu satu, poin pertama, harta itu akhirnya milik Allah. Kemudian kita punya harta karena diberi oleh Allah menguasai harta itu. Nah, jadi dua itu patokan, ya, harta milik Allah. Yang kedua, kita punya harta karena telah dijadikan oleh Allah menguasainya. Nah, ini Bapak Ibu, istikhlaf ini, ya. Jadi konsep istikhlaf ini yaitu kita dijadikan oleh Allah untuk menguasai harta itu adalah berarti segala pengaturan urusan harta itu wajib tunduk patuh pada hukum Allah. Jadi gitu, segala pengurusan harta itu akhirnya apa? Wajib tunduk patuh kepada hukum Allah. Tidak boleh kemudian manusia itu memiliki aturan sendiri, ngatur sendiri. Tapi bagaimana ngatur harta itu harus tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hukum Allah, yakni syariat Islam. Nah, ya, sehingga tidak dengan serta-merta ketika orang diberi kekuasaan harta kemudian dia bebas untuk mengaturnya. Ya, tidak, karena di dalam Islam harta itu haknya milik Allah, manusia punya harta diberi oleh Allah kekuasaan, maka dalam pengaturan harta harus tunduk patuh pada hukum Allah SWT. Nah, itu tentang masalah konsep harta. Sekarang tentang pengertian kepemilikan di dalam Islam. Al-milkiyatu, ya, tentang definisi kepemilikan itu. Al-milkiyatu istilahan, secara istilah adalah isdunus syari'i bil intifa'i bil aini. Jadi kepemilikan menurut istilah itu adalah izin dari asyari' untuk memanfaatkan sesuatu benda atau harta. Jadi yang pertama berarti ada idznun, ada izin. yakni izin ini sama dengan hukum syara'. Kemudian ada syari', asyari' yang dimaksud Allah, sesuatu yang dimanfaatkan. Jadi ada izin yaitu ada syariat, kemudian ada asyari' yaitu pembuat hukum yakni Allah, dan ada al-ain dimanfaatkan. Nah, pengertian lain dari al-milkiyah yaitu ini bedanya Bapak Ibu dengan kapitalisme, ya. Nah, yaitu secara istilah al-milkiyah juga dimaknai ittisalun syar'iyyun bainal insani wa baina syai'in yakunu mutlaqan li tasarrufihi fihi wa hajizan min tasarrufi ghairihi fihi. Yaitu kepemilikan itu adalah menurut istilah hubungan syariah antar manusia dengan sesuatu, yaitu dengan harta, yang memberikan hak mutlak kepadanya melakukan pemanfaatan, tasarruf, pemanfaatan atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Jadi secara istilah pengertian lain dari kepemilikan adalah hubungan syariah antara manusia dan benda. Nah, dan benda atau sesuatu yang memberikan hak mutlak kepada manusia itu, orang itu, untuk melakukan pemanfaatan atau tasarruf itu.
dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, dan Islam itu membagi kepemilikan itu ada 3, Bapak Ibu. Ini nanti berbeda dengan sosialisme, dengan kapitalisme. Ya, nah sangat berbeda. Jadi mengenai macam-macam kepemilikan ini termasuk mengenai sebab-sebab kepemilikan individu dan sebagainya. Dijelaskan dalam ya, nah kalau kita mengambil satu kuliah berkaitan tentang masalah ekonomi syariah, ini dijelaskan pada mata kuliah dasar ekonomi Islam. Jadi ya, nah karenanya nanti akan kalau kita mengambil. Jadi di dalam Islam macam-macam kepemilikan itu ada 3. Ya, kepemilikan fardiyah, kepemilikan umum, milkiyah ammah, dan milkiyah daulah. Jadi ada 3. Ya. Jadi ada milkiyah fardiyah. Kalau di dalam sosialisme tidak mengakui adanya milkiyah fardiyah. Semuanya menjadi milik negara. Ya, menjadi milik negara. Di mana orang itu dijatah, tidak boleh melebihi dari milkiyah fardiyah, tidak ada. Ya. Kemudian di dalam kapitalisme tidak ada milkiyah ammah. Kepemilikan umum tidak ada. Semua mengakui milik fardiyah atau kemudian tidak ada milkiyah ammah. Islam khas, Islam itu kepemilikan ada 3, ada milkiyah fardiyah, ada milkiyah ammah, ada milkiyah daulah, ada milik individu, Islam mengakui kepemilikan individu, ada milik negara, Islam mengakui kepemilikan negara, dan ada milkiyah ammah, milik umum. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan berbicara bisnis adalah termasuk bagian dari tanmiyatul mal, mengembangkan harta, dan juga cara memperoleh harta, salah satu ya, asbabu tamaluk, sebab kepemilikan, dan yaitu cara pengembangan harta, tanmiyah mal, mengembangkan harta. Yakni harta yang dimaksud ini adalah milkiyah fardiyah, kepemilikan individu. Bagaimana cara orang memiliki harta dan bagaimana cara mengembangkan harta. Sedangkan bicara bisnis adalah tanmiyatul mal, yaitu pengembangan harta individu. Nah, karenanya penting bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu membicarakan tentang masalah seputar bisnis ini, ya. Soal bisnis Islam itu. Nah, berbicara tentang masalah bisnis, sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan, ini terutama para pebisnis ya, Bapak Ibu. Bisnis Islam itu tidak hanya terkait untung dan rugi. Itu hal yang harus dipegang. Bahwa bisnis Islam ini berbicara bukan sekedar untung dan rugi, tetapi berbicara tentang surga dan neraka. Ya, jadi bisnis itu terkait dengan surga dan neraka. Rasulullah SAW menyampaikan begini, ya, beliau as-saduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasuhada. Sebagaimana Al-Fakir kemarin sudah sampaikan. Tadi yang at-tajirus saduqu, jadi pedagang yang jujur, al-aminu yang amanah, at-tajirus saduqul aminu, jadi pedagang yang jujur dan amanah, lagi amanah, itu ma'an nabiyin, akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada. Masya Allah ya, ini orang-orang yang mulia semua Bapak Ibu ya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan gitu. Apa yang dimaksud dengan bisnis Islami dan apa pengertian bisnis itu? Bapak Ibu, bisnis itu adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Jadi, maka satu, bicara definisi ini, ya. Jadi definisi bisnis itu adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit.
memiliki unsur. Satu, ada pelaku. Pelakunya siapa? Bisa individu, bisa kelompok. Kelompok ini berarti organisasi. Organisasi itu ya seperti misalnya koperasi atau CV atau PT, ya organisasi lah. Sekelompok individu. Yang kedua ada kegiatan. Kegiatannya apa? Bisnis itu, produksi dan pemasaran dan lain-lain. Kemudian yang tiga ada sasaran. Sasarannya siapa? Ada konsumen. Yang keempat ada hasil. Hasilnya apa? Barang atau jasa. Jadi kalau tidak barang ya jasa. Dan yang kelima ada tujuan. Tujuan dari bisnis itu profit. Karenanya bisnis itu mesti profit. Ada orientasi profit. Ya kalau tidak ada orientasi profit bukan bisnis namanya. Itu lembaga sosial. Lembaga sosial masyarakatan. Maka kalau kita lihat, karenanya bisnis ini Bapak Ibu sebagai sebuah rangkaian antara input, proses, dan output. Ada input, ada proses, ada output. Ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ada masukan, ya, ada proses, lalu ada keluaran, hasil. Nah, inputnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di situ. Jadi ada barang, ada orang, ada modal nanti ya. Kemudian prosesnya adalah manajemen dan teknologi, proses. Nah, di mana dari manajemen dan teknologi ini outcome-nya yaitu keluarnya adalah menjadi barang dan jasa. Jadi dari proses itu kemudian ada barang, ada jasa, lalu dipasarkan, kemudian menghasilkan output-nya adalah profit. Jadi ada input faktor-faktor produksi, kemudian proses itu manajemen dan teknologi, ini adalah profit. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis Islami, Bapak Ibu? Jenengan punya bisnis? Maka pertanyaannya, apakah betul bisnis panjenengan Islami? Bisnis kita Islami? Pernahkah berpikir itu? Apakah bisnis Islami dari orangnya yang jualan, pegawainya menutup aurat, kemudian sholat tepat waktu, kalau hari Jumat mengadakan dzikir berjamaah, ada sholat duha, apa itu? Sehingga dikatakan suatu bisnis menjadi Islami? Nah, ini yang harus diperhatikan. Kadang kita itu salah paham, dipikir bisnis Islami itu kalau produksi bismillah, kemudian berpakaian Islami, kemudian baca Fatihah sebelumnya dan sebagainya. Apa begitu? Nah, ini yang kita harus mengetahui. Nah, bisnis Islami atau bisnis syariah ini adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariah. Berarti mulai dari apa? Inputnya harus sesuai dengan syariah. Kemudian prosesnya harus sesuai dengan syariah. Maka otomatis outputnya juga nanti hasilnya sesuai dengan syariah. Nah, bicara input, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini terkait dengan faktor-faktor produksi. Maka dikatakan bisnis itu Islami apabila ya inputnya ini sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, untuk orang bisnis itu Islami maka wajib dalam hal input sesuai dengan syariah. Yaitu faktor-faktor produksinya. Satu, faktor produksi itu adalah modal, capital gain, modal. Maka modalnya itu harus sesuai dengan syariah. Maka dia menjadi tidak Islami kalau modal itu mengambil dari bank ribawi. Ya. Maka bagaimanapun caranya, kalau misalnya kita bicara tentang masalah yaitu ketika suatu perusahaan itu modalnya dari bank ribawi, meskipun di dalamnya manajemen prosesnya seperti apa, ini sudah faktor produksinya itu sudah ada yang haram, maka hasilnya tetap haram. Wah, berat Ustaz sekarang. Ya kalau kita bilang berat ya berat. Tapi kalau kita bilang ringan ya ringan. Lah kenapa kok misalnya, wah kalau nggak gini ya nggak jalan. Ya nggak jalan betul. Wong karena kita sudah berpikir nggak jalan. Nah itu.
Banyak orang ketika kalau kita tidak mengambil modal dari bank yang konvensional atau bank yang di dalamnya ada ribawinya prinsipnya ya, itu ya nggak bisa jalan, ya nggak jalan. Tapi kalau misalnya kita harus bisa, kalau Allah membuat syariat itu mesti bisa dilakukan. Mana mungkin Allah buat syariat kalau tidak bisa dilakukan oleh manusia? Bukan tidak bisa, manusianya yang tidak mau karena cenderung hawa nafsu, ingin untung besar. Dipikir bahwa untung besar itu akan membawa kenikmatan. Dan belum tentu bisa kesengsaraan yang jelas. Jadi modalnya, lihat modalnya, apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Yang kedua, tenaga kerjanya itu terkait dengan produksi. Ya. Yang ketiga, SDM alamnya, fisiknya, bagaimana? Tenaga kerjanya, apakah sesuai dengan syariah atau tidak? Ya. Kemudian SDM alamnya, physical resources-nya. SDM alam apa? Itu halal haramnya gimana? Kemudian kewirausahaan, entrepreneurship-nya. Kewirausahaannya bagaimana? Ini juga masuk faktor-faktor produksi. Kemudian sumber daya informasi, information resources-nya gimana? Jadi ada 5 itu. Kemudian prosesnya. Yang kedua proses, setelah ada faktor-faktor produksi, kemudian ada proses. Prosesnya ini bagaimana teknologinya? Bagaimana manajemen strategiknya, manajemen operasional, manajemen SDM-nya, manajemen keuangannya, manajemen pemasarannya. Ya, dan produksi barang dan jasa. Outcome-nya, hasil proses itu adalah barang dan jasa. Apakah barangnya itu halal atau jasanya itu halal? Nah, ya, maka di situ lihat. Kemudian output-nya yaitu profit-nya. Ya, untuk bagaimana profit itu pembelanjaannya, kemudian pengembangannya dan distribusinya, tauzi'nya. Apakah itu sesuai dengan syariah atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bagaimana profit dibelanjakan sesuai dengan syariah? Apakah dikembangkan sesuai dengan pengembangannya itu sesuai dengan syariah atau tidak? Nah, ini ternyata kita berbicara tentang bisnis Islami ini bukan persoalan yang sederhana. Ternyata persoalannya sangat kompleks. Ya. Maka kalau kita lihat, ada tadi kemarin Al-Fakir jelaskan, fikih bisnis Islami dan ilmu bisnis Islami ini sesuatu yang berbeda. Kalau fikih bisnis Islami adalah fikih muamalah maliyah, itu adalah berbicara tentang hukum syarak tentang bisnis. Hukum syarak tentang bisnis. Sifatnya normatif, khas dan halal oriented. Sifatnya normatif. Fikih bisnis Islami sifatnya normatif dan hanya diambil dari Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ilmu bisnis dengan fikih bisnis beda. Ilmu bisnis Islami adalah terkait dengan satu uslub, wasilah, ya, atau kiat-kiat tips dalam bisnis. Ya. Jadi teknik-teknik strategi dalam bisnis. Kemudian ilmu bisnis Islam ini sifatnya empiris, universal dan profit oriented. Karenanya kalau universal bisa diambil dari manapun. Nah, sedangkan Islam menjadi tolak ukurnya. Maka boleh mengambil dari non-muslim dengan syarat Islam. Nah, sehingga seperti yang kemarin Al-Fakir jelaskan bahwa ya, ketika orang faham fikih bisnis dan faham ilmu bisnis, maka dia hasilnya halal dan untung dan halal. Faham fikih bisnis dan faham ilmu bisnis, maka dia akan untung dan halal. Kalau dia tidak faham ilmu bisnis, ya, tapi dia faham, maksud saya tidak faham fikih bisnis, tapi dia itu faham ilmu bisnis, untung tapi haram. Ya, coba perhatikan. Jadi dia tidak faham fikih bisnis, tapi faham ilmu bisnis, untung tapi haram.
Kalau orang dia itu faham fikih bisnis tapi tidak faham ilmu bisnis, rugi. Halal tapi rugi. Ya. Jadi tidak bisnis tapi tidak paham ilmu bisnis, halal tapi rugi. Nah, kalau dia tidak paham fikih bisnis juga tidak paham ilmu bisnis, hasilnya adalah haram, rugi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ya, ini materi yang berat ini ya. Jadi karenanya kita harus terus mengulang-ulang untuk bisa menghujam dan memaham. Maka bisnis Islami itu ya, seperti yang Al-Fakir tadi sampaikan di awal, bahwa bisnis itu adalah persoalan sebuah rangkaian proses dari input ya, faktor-faktor produksi, kemudian dilakukan sebuah proses yakni manajemen dan teknologi, kemudian menghasilkan output profit. Nah, ya. Jadi di mana dari proses tadi manajemen dan teknologi itu hasilnya adalah barang atau jasa. Nah, ruang lingkup bisnis Islami berdasarkan gambar ini, yaitu input faktor-faktor produksi, kemudian yang di tengah adalah proses ya, manajemen dan teknologi, kemudian hasilnya itu adalah yaitu barang dan jasa, maka outputnya itu adalah profit. Berdasarkan itu berarti ruang lingkup bisnis syariah itu meliputi 3 cakupan. 1, akad-akad yang menyangkut input, yaitu faktor-faktor produksi, akad-akad yang menyangkut input. Faktor masalah permodalan. Ya, tentang permodalan. Kemudian tentang bentuk badan usaha atau organisasi. Ya. Badan usaha atau organisasi dan kontrak kerja. Berarti di situ. Nah, untuk masalah permodalan terkait hukum riba, Bapak Ibu harus paham mana itu riba dan mana bukan. Jangan sampai kita itu kemudian di dalam bisnis modal kita, permodalan kita itu ternyata terkait dengan ada ribanya di dalamnya. Wah, ini sudah menjadi mengotori semuanya. Kemudian masalah organisasi bisnisnya, maka harus paham hukum tentang syirkah. Jadi kalau permodalan itu harus paham hukum riba, kemudian tentang organisasi ini hukum paham tentang syirkah, berarti nanti harus bahas masalah fikih syirkah. Nah, kemudian masalah kontrak tenaga kerja itu terkait dengan hukum ijarah, sewa menyewa. Hukum ijarah. Berarti Bapak Ibu harus paham hukum tentang riba, hukum tentang masalah syirkah, tentang masalah ijarah. Karenanya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang kedua, akad-akad yang menyangkut proses. Kalau tadi akad-akad yang menyangkut output, kalau sekarang akad-akad yang menyangkut proses. Kan yang kedua proses. Misalnya hukum syariah tentang teknologi dan manajemen. Hukum syariah tentang barang dan jasa yang diproduksi. Hukum pemasaran. Hukum jual beli. Berarti Bapak Ibu harus paham tentang hukum syariah tentang teknologi dan manajemen. Bagaimana? Apakah dia bersifat khas atau dia universal? Kemudian Bapak Ibu harus paham tentang masalah yaitu ya, hukum syariah tentang barang dan jasa. Barang yang haram itu bagaimana? Apa saja jasa-jasa yang haram, paham? Yang dulu. Kemudian tentang hukum-hukum pemasaran, hukum marketing, hukum tentang jual beli. Nah, ini harus paham. Maka untuk masalah teknologi dan manajemen ini nanti kita akan bahas juga insya Allah kalau waktunya cukup ya pada selama bulan Ramadan ini. Setiap ba'da sholat subuh. Ya, kita akan baca semuanya manajemen dengan pandangan syariah seperti apa. Ya, tapi ini adalah nanti berikutnya kita bicara tentang materi yang sudah Al-Fakir sesuaikan. Kemudian masalah barang yang diproduksi. Itu tentang hukum produksi, perindustrian manufaktur. Bagaimana?
Ya. Nah, masalah jasa yang diproduksi ini bicara jasa. Kalau kita bicara jasa, nanti jasa yang barang diproduksi kan, ya itu masalah yaitu tentang hukum produksi. Hukum produksi, barang itu bagaimana hukum produksi adalah terkait dengan hukum ijarah, khususnya tentang jenis jasa yang boleh mana, yang tidak boleh mana menurut syariat. Maka harus tahu Bapak Ibu. Kemudian masalah pemasaran, ini bicara tentang ini yang harus diketahui hukum seputar iklan, juga materi tentang hadiah, bonus, boleh enggak? Nah itu. Jadi ini ternyata Masya Allah ya, materi ini sangat luas, luar biasa. Nah masalah jual beli, nanti hukum jual beli kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, akad-akad yang menyangkut output. Nah, akad-akad yang menyangkut output ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu tentang bicara profit, laba. Misalnya hukum bagi hasil. Bagaimana bagi hasil itu seperti apa bagi hasil? Kemudian hukum tentang ujroh, gaji. Bagaimana menetapkan gaji, apakah ada UMR atau tidak, lalu bagaimana itu di dalam Islam. Dan hukum seputar zakat. Jadi kalau orang ini sudah dapat penghasilan wajib zakat atau enggak, dia tahu. Kemudian hukum sedekah dan sebagainya. Nah masalah bagi hasil nanti kita akan bahas pada persoalan syirkah. Masalah ujroh itu nanti akan dibahas masuk dalam ijarah tadi. Masalah seputar zakat dan sedekah nanti ada bahasan tentang masalah zakat dan sedekah. Nah yang harus Bapak Ibu ketahui yaitu mengapa sih bisnis itu wajib Islami. Ini, jadi bisnis yang kita jalankan, yang Bapak Ibu jalankan, itu wajib Islami. Nah, kenapa? Paling tidak ada 3 alasannya. Kenapa bisnis itu wajib Islami? Yang pertama, karena bisnis Islami adalah konsekuensi iman. Artinya apa? Bapak Ibu, ketika kita itu sudah masuk Islam, dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita terikat seluruh perbuatan kita itu dengan syariah. Mau tidak mau itu. Ya. Maka kan jelas itu ayatnya ya kan? Fala yuhakimuka fima syajara bainahum. Maka tidaklah demi Tuhanmu mereka tidak dikatakan beriman Muhammad sehingga menjadikan kamu, yakni risalah yang kamu bawa Muhammad untuk menyelesaikan perselisihan persoalan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada di dalam diri mereka keberatan sedikit pun atas apa yang kamu telah putuskan dan mereka berserah diri sebenar-benarnya. Jadi ayat ini menunjukkan ketika kita itu sudah masuk Islam, maka berarti seluruh perbuatan kita wajib terikat dengan syariah, konsekuensi iman. Nah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kaidah hukum ya, konsekuensinya. Yang kedua ada kaidah hukum Islam gini, al aslu fil afal ataqayyudu bi ahkami syar'i. Hukum asal perbuatan hamba itu terikat dengan hukum syara. Artinya tidak ada satupun perbuatan kecuali berhukum 1 wajib. Kalau tidak wajib 2 sunnah. Kalau tidak sunnah 3 mubah. Kalau tidak mubah 4 makruh. Dan kalau tidak salah satu dari 4 maka dia haram. Jadi suatu perbuatan itu kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak sunnah ya mubah, kalau tidak mubah makruh haram. Jadi bukan tidak ada hukumnya Bapak Ibu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu berbuat sesuatu yang tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ayat-ayat seperti itulah, seperti ayat di surah An-Nisa ayat 65, kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi adalah bahwa tidak layak bagi seorang mukmin laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan hukum atas perkara yang dihadapinya, dia punya pilihan hukum yang lain. Artinya tidak boleh kita itu mengambil
tuntunan selain Islam. Maka sebagai konsekuensi keimanan kita, maka bisnis kita harus islami. Karena hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Dan salah satu bentuk keterikatan hukum syara itu adalah menjalankan bisnis secara islami. Itu alasan yang pertama. Jadi konsekuensi iman. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisnis islami adalah solusi masalah manusia. Solusi masalah manusia. Jadi sebagaimana ya syariah adalah solusi segala persoalan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 89 ya, surah An-Nahl surah ke-16. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi Allah katakan gini. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Jadi Allah katakan wa yauma, dan pada hari nab'atsu kami bangkitkan fi kulli ummatin, setiap umat itu syahidan 'alaihim, seorang saksi yang menjadi saksi mereka. Wa min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Jadi nanti setiap umat di hari kiamat itu ada saksi untuk mereka, yaitu para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka. Wa ji'na bika syahidan, dan kami datangkan Muhammad kamu sebagai saksi ala haula'i, atas mereka semua itu. Jadi Rasulullah SAW nanti menjadi saksi seluruhnya, karena beliau khatamul anbiya wal mursalin. Dari mana padahal beliau yang terakhir dari diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah katakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna, dan kami turunkan kepada kamu Muhammad, 'alaika, atas kamu, al-kitab, yaitu kitab, yakni Al-Qur'an, tibyana likulli syai'in, menjelaskan setiap masalah, wa hudan, dan dia petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra, dan kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang muslim. Ya. Jadi solusi, karenanya bisnis Islam itu adalah solusi atas masalah manusia. Kaidah yang hukum kedua, ketika ya ada kaidah asy-syari'atu hiya mu'alajatu masyakil insan li masalki insani. Jadi syariat itu adalah solusi persoalan manusia, bahkan solusi segala persoalan manusia. Maka menjalankan bisnis Islami merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam sebagai solusi persoalan manusia. Jadi itu yang kedua, alasan kedua kenapa bisnis kita, karena bisnis Islami adalah solusi masalah manusia. Lalu yang ketiga alasannya, bisnis Islami itu membawa maslahat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Maka syariah itu membawa rahmat. Jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, itu syariah. Ya. Artinya ketika orang menjalankan bisnisnya secara Islami, maka akan pasti memberi maslahat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, perusahaan, bahkan bagi alam semesta. Nah, ya, dari ayat-ayat itu menunjukkan adalah kaidah syariah yang mengatakan haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana di situ ada syariat, maka akan terwujud kemaslahatan. Nah itu. Nah, jadi sehingga menjalankan bisnis Islami merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariah, pelaksanaan hukum Allah, pelaksanaan aturan Allah, maka pasti akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, tanpa peduli manusianya itu iman atau kafir, maslahat semua. Karenanya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kaum Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ya kalau kita buat metrik, ya
antara bisnis Islami dan bisnis non-Islami. Satu, bagian pertama ya, bisnis Islami bukti keimanan yang benar. Ya. Kalau bisnis non-Islam dia kan bisnis non-Islam, non-Islami, maka keimanannya tidak terbukti. Dengan kata lain cacat. Padahal Allah berfirman, wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul dzalimun, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasikun. Jadi orang kalau tidak menjalankan hukum Allah, kalau tidak zalim ya kafir, kalau enggak kafir fasik. Artinya ini adalah tidak sempurna keimanannya, cacat. Kemudian bisnis Islami adalah solusi yang benar untuk persoalan manusia, persoalan ekonomi, dan ini benar. Sedangkan yang bisnis non-Islami adalah solusi yang tidak benar untuk persoalan manusia, karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, bisnis Islami akan menghasilkan rahmat, maslahat, sedangkan ya bisnis non-Islami maslahat berkurang. Dia ingat firman Allah, "Dharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabatin nas." Telah tampak kerusakan dan di laut karena ulah tangan manusia. Lihat ketika orang menjalankan bisnis tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, itu kita akan uraikan nanti ya. Nah, kemudian tantangan sistem kapitalis. Bapak Ibu yang rahmatullah, satu hal yang harus kita sadari, sekarang kita hidup dalam sistem kapitalisme global. Artinya dunia ini ya sistem yang diterapkan, ya percaya tidak percaya, suka tidak suka, senang tidak senang, sistemnya kapitalis. Ya, jadi sistemnya kapitalis, kapitalisme global. Ya, walaupun sekarang adanya pandemi COVID-19 ini berantakan semua itu. Kapitalisme, ya, ekonominya hancur. Kita lihat Cina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai -6. Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Israel juga negara-negara. Kemudian Eropa kita lihat, Italia bagaimana. Tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sistem kapitalismenya menghadapi pandemi COVID-19 itu. Nanti bisa kita bandingkan dengan ketika Islam itu yang memimpin dunia. Karena Islam pernah memimpin dunia selama kurang lebih 1300 tahun dengan pasang dan surutnya, yang pernah menghadapi juga yaitu wabah yang tidak kecil. Nah, sigapnya sistem Islam ya menghadapi itu dan ya berhasil menghadapi menyelesaikan masalah itu atas pertolongan Allah SWT. Nah, hal yang harus dipahami, ada tantangan Bapak Ibu. Ketika kita ingin menjalankan bisnis Islam ini pasti akan mengalami tantangan karena kita berada di dalam sistem kapitalis yang sangat berbeda, bertolak belakang dalam memandang harta, dalam memandang hakikat dan tujuan hidup. Jadi bahasakan gini, bisnis Islami dalam cengkraman kapitalisme ini perlu kita sadari bersama. Saat ini semuanya kita hidup dalam cengkraman ideologi dan sistem ekonomi kapitalis. Suka atau tidak suka. Baik kapitalisme barat maupun kapitalisme timur. Kapitalisme barat adalah dengan yaitu dipandingkan di Amerika, kapitalisme timur ini dengan Cina. Tapi sekarang ciri dari kapitalisme sebagai ideologi adalah satu, berasaskan sekulerisme. Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Ya. Jadi tadi itu agama tidak boleh campur tangan dalam urusan kehidupan. Yang kedua, standar baik buruk di dalam sistem kapitalisme adalah manfaat, dan manfaatnya adalah manfaat akliyah. Yang enggak ada manfaat syariah menurut mereka. Dan yang ketiga, makna kebahagiaan itu diukur dengan kenikmatan jasmani. Ini berbeda dengan Islam. Jadi kalau Islam, ya, kalau kita komparasikan dari sisi asas, landas, dasar kapitalisme itu dasarnya, asas kehidupannya adalah sekulerisme. Fasluddin anil hayah, memisahkan din dari kehidupan. Jadi Tuhan tidak boleh ikut campur tangan di dalam kehidupan manusia.
yang membuat aturan hidup, padahal manusia ini lemah. Jangankan dia memahami orang lain, memahami dirinya sendiri saja tidak paham. Maka banyak sekali persepsi manusia ini salah. Sehingga Allah katakan, ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Nah, beda dengan Islam. Islam asasnya, asas kehidupannya, akidahnya akidah Islam. Yaitu asasnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka seluruhnya bersumber dari Allah. Manusia hanyalah mukallaf, yaitu dibebani hukum, bukan pembuat hukum. Karenanya manusia pelaksana syariah, bukan pembuat syariah itu. Nah, standarnya di dalam kapitalisme, baik buruk itu dari manfaat. Manfaatnya akliyah, maka dikatakan dalam kapitalisme, dalam hal bisnis, suatu barang dikatakan dia memiliki nilai ekonomis selama masih ada orang yang memanfaatkannya. Ada orang yang memanfaatkan, maka khamr bagi mereka punya nilai ekonomis karena ada yang memanfaatkan. Nah, berbeda dengan Islam. Islam ini standar baik buruknya itu halal haram. Maka kalau misalnya barang itu dinyatakan oleh syariah dia itu haram, maka tidak ada manfaatnya. Walaupun menurut akal manusia itu bermanfaat dan masih ada yang memanfaatkan. Sehingga barang yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Jangankan diperjualbelikan, diberikan saja juga tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu, ukuran kebahagiaan di dalam ideologi kapitalisme jasmani. Sedangkan Islam, ukuran kebahagiaannya itu ridha Allah, ridwan Allah. Sehingga tujuan dari orang Islam itu, dia berbisnis, dia bukan sekedar untung dan rugi, tetapi mendapat ridha Allah, ibtigha limardhatillah. Jadi lebih kepada ruhiyah itu. Ya. Maka Bapak Ibu, posisi bisnis Islami dalam sistem kapitalisme ini adalah posisi yang tidak ideal. Jadi, yakni ya, bisnisnya posisi yang tidak ada. Bisnis Islami tapi sistemnya kapitalis. Hidup menjadi tidak ideal. Segala sesuatunya terjadi pertentangan. Ya, bagaikan timur dan barat ibaratnya. Jadi, kalau bisnisnya Islami, sistemnya Islam, hidup jadi ideal. Tapi kalau sistemnya kapitalis, bisnisnya Islami, hidup tidak ideal. Nah, kalau sistemnya Islam, bisnisnya non-Islami, hidup juga tidak ideal. Kalau sistemnya kapitalis, ya, bisnisnya kapitalis menurut ukuran kapitalis. Nah, ya, maka Bapak Ibu, posisi tidak ideal bisnis Islami itu tidak boleh membuat Muslim larut dalam kubangan kapitalisme. Jadi menurut kita ini tidak ideal sekarang itu. Sistemnya kapitalis, kemudian kita mau menjalankan bisnis yang Islami, itu kan tidak ideal. Tapi ini tidak boleh kemudian membuat kita larut dalam kubangan kapitalisme. Kemudian pakai prinsip ya, Pak mau cari yang haram angel loh, pemenang lalu haram sidik-sidik ora apa-apa, sing penting kan entuk. Allah kan maha tahu kalau kita ini orang lemah gitu kan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah kan menerima tobat hambanya. Tapi ini bahaya kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak boleh membuat kita kemudian larut dalam kubangan. Melainkan wajib tetap istiqomah. Yaitu berpegang teguh pada syariah itu. Meskipun berat. Rasulullah mengatakan ya, bahwa akan datang suatu zaman di mana Islam itu asing. Ba'dal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Awalnya Islam asing, kembali akan jadi asing sebagaimana pertama. Bahkan di zaman seperti itu, kata Rasul, ketika kita memegang Islam seperti memegang bara api. Nah, sekarang ini kita mau menjalankan bisnis secara Islami tapi dalam sistem kapitalis. Wah, ini ya sangat-sangat penuh tantangan. Namun sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Karena Rasulullah bersabda, "Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin." Mencari yang halal itu wajib bagi seorang muslim. Rawahu at-Tabarani. Dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la ya
fa ilam yakulhu asabahu min gubarihi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sungguh akan datang suatu zaman manusia pada saat itu ketika tidak ada tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Yang tidak makan riba pun tetap terkena debunya riba. Nah, Rasul juga menyampaikan, ya'tini 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma'a halalil minal halali am minal harami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi akan datang suatu masa manusia tidak peduli. Ya, ketika seorang tidak peduli apa yang akan diambil, halal atau haram, nggak peduli. Nah, ini kita hidup di zaman seperti ini. Maka ingat, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bagaimana ketika kita istiqomah di zaman yang penuh kesulitan seperti ini. Rasul mengatakan, ya, inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihinna mithlul qabdi alal jamri. Ya. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api. Lil amili fihinna ajrun khamsina rajulan ya'maluna mislu amalihi. Di mana bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu akan 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Ada yang bertanya, ada yang bertanya, ya Rasulullah ajrun khamsina rajulan minhum? Ya Rasulullah, apakah pahala itu adalah 50 orang di antara mereka? Kemudian Rasul qala menjawab, bal ajrun khamsina rijalam minkum. Bahkan pahala 50 orang di antara kalian para sahabat. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini hasan. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, coba hadis ini kita ingat-ingat. Hadis ini kita hafal, kita ingatkan agar memotivasi kita untuk istiqomah berpegang teguh pada syariah, ya, khususnya tentang bisnis. Bagi yang berbisnis itu untuk pegang teguh pada syariah Islam dalam kondisi sesulit apapun dalam cengkeraman kapitalisme global seperti sekarang. Jalan kita itu Islam, ingat bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Dan ingat betapa besar pahalanya ketika Rasul mengatakan, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api. Bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah 50 orang di antara mereka? Rasulullah menjawab, bahkan pahala 50 orang di antara kalian para sahabat Nabi itu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berpegang teguh dengan syariat Allah di era yang sulit seperti sekarang, yang Rasul gambarkan seperti memegang bara api, sesungguhnya pahalanya besar di hadapan Allah, yaitu 50 kali lipat sahabat Nabi. 50 kali lipat sahabat Nabi pahalanya. Ya. Maka kalau kita ingat betapa hidup kita di dunia ini hanya sebentar, kita tidak akan abadi di dunia, maka jangan sampai sesuatu yang sebentar ini kemudian kita tukar, kita korbankan sesuatu yang abadi karena hanya sesuatu yang sebentar. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah mengokohkan keimanan kita, kita menjadi orang-orang yang kekeh di dalam berpegang teguh pada akidah Islam, pada syariah Allah, karena kita ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup di dunia adalah hidup yang tidak lama. Ad-dunya majra'atul akhirah, dan dunia ini adalah ladang akhirat kita. Sesuatu yang tidak lama ini sangat menentukan kehidupan kita yang abadi nanti. Maka jangan sampai kehidupan yang sebentar ini kemudian kita kita menjadi mengorbankan kehidupan yang kita menjual akhirat kita untuk dunia. Maka mohonlah kepada Allah
di saat-saat kita seperti ini, yaitu di bulan puasa, agar kita diberi keistiqomahan oleh Allah, berpegang teguh dengan syariahnya. Dengan istiqomah itu, maka kita akan dikeluarkan oleh Allah dari segala persoalan. Kita akan dibantu oleh Allah, kita akan ditolong oleh Allah menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Karena hanya Allah yang bisa mengeluarkan kita dari segala yang kita hadapi. Kiranya mudah-mudahan materi ini motivasi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalankan usaha kita, bisnis secara islami, dan terus berproses. Ya, jangan sampai Allah memanggil kita. Hingga ketika kita selalu istiqomah di jalan Allah, kemudian Allah manggil kita, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Kiranya demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.